Kita akan ke next box, nomor berapa? 7. Kita buka box nomor 7. 2024. Langsung ke pakarnya, Bung Hensat, silahkan. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik. Saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya, hanya banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh. Tapi silakan pilih, mau jadi sarjana, mau di mana Muhammad? Dia bilang, "Tiajak kasih tahu kok." Dia bilang, biar kau bunuh kan, tidak bakal saya kasih tahu kok. Kasih tahu, mak, di mana? Dia bilang, tidak mau kan, nanti kau lagi pasimbun di situ. Dia bilang, tidak, peace, damai. Akhirnya Umar balik haluan, dia datangi rumahnya Nabi. Masih dengan pedangnya. Sampai lagi tempat berkumpulnya Nabi. Dia ketuk pintu Umar. Kaget orang di dalam. Dia bilang, sahabat yang ada di dalam. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar Siddiq, ada Hamzah radhiyallahu an yang lebih dulu masuk Islam, ada beberapa sahabat di dalam, juga Mu'adz bin Jabal. Push, ketuk, kaget orang semua di dalam. Umar, mati nih, dia bawa pedang. Nabi bilang, Hamzah, buka, karena Hamzah juga preman, aku tongi. Tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup satu. Tapi kalau mendengar kata mampu, tapi sebenarnya mau, itu lebih menyakitkan nggak sih, Shirley? Itu benar, Mbak Yonas. Sama yang kedua, Pak Ustadz. Tadi ada mampu, tapi sebenarnya mau, tapi nggak mampu. Itu lebih menyakitkan. Dan bagaimana mengukur rasa cemburu, Mbak? Kalau pada akhirnya si istri ini cemburu, boleh nggak sih istri itu menolak suaminya poligami? Pokoknya saya nggak ikut boleh. box ini. Boleh. Hak perempuan misal ya, misal saya mau berpoligami, tapi istri saya komplain. Komplainnya satu, dia marah, dia tunjukkan haknya, dia cemburu, anaknya dihasut, bisa, dia punya hak. Hak terakhirnya adalah kalau dia tidak menerima poligami itu, minta dicerai. Coba, Allah jelaskan jangan kamu mati. Padahal kematian itu bukan kita atur. Illa kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam. Ini kayaknya tidak masuk akal. Padahal kan kita sudah Islam. Dijelaskan lagi, jangan kamu mati kecuali kau Islam. Padahal kita sudah Islam. Ternyata ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita, hati-hati kau dasat. Agamamu Islam. Lahir Islam, khitan di sunnah ko Islam, ijab kabul syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak Islam? Banyak. Siapa? Contoh aja, jangan marah. Contoh saja ini, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada di sini suka sabung ayam? Ada. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, nih rumah yang mewah ini, subhanallah, dihitung jari rumah yang mewah seperti ini, ya, mobil bagus, harta banyak, tapi begitu ibu meninggal, apa ini rumah kita bawa ke kubur? Ibu-ibu meninggal, siapa yang doakan? Kalau ibu meninggal, siapa doakan? Suami. Baru 3 bulan dia kawin lagi. Ayo, kawan saya pergi tanah suci, Pak. Meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Wih, hebat betul, jarang-jarang laki-laki bengkak matanya kalau istrinya meninggal. Menangis, Ustadz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan usaha saya. Istri saya ini yang paling berharga mengurus bisnis saya. Rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Wah, sabar Pak. Baru beberapa bulan, saya pergi jogging. Ketemu saya di tempat jogging, ada perempuan ikut muda, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustadz. Baru 4 bulan lupa sama istri. Mbak tahu enggak, di Saudi
biar dia sarjana agama hafal Quran, mau berdakwah tidak mungkin bisa tanpa izin dari kerajaan. Tidak usah ada negara yang jauh. Malaysia, saya punya duit banyak, kalau di Malaysia bikin masjid tidak bisa tanpa izin kerajaan. Di sini bangun tanpa IMB jadi. Mau bikin pesantren di Malaysia tidak mungkin kalau tidak ada izin dari kerajaan. Di sini ada rumah saya kosong, kumpul anak-anak hafal Quran, jadi pondok pesantren. Meskipun kadang-kadang tidak ada izin. Pendakwah tidak mungkin bisa dakwah tanpa izin. Permit istilah mereka, tanpa izin dari kerajaan. Kalau kita artis hijrah baru 2 bulan belajar agama di kafir, seolah-olah dia jadi panitia hari kiamat. Iya. Jadi tadi siapa pemimpinnya dan juga bagaimana programnya. Selanjutnya kita akan roll Ya. untuk artikel Rocky Gerung diduga hina presiden, akademisi. Ada juga kayak ABG. Baca-baca, Bu. Kalau mau lihat caleg cerdas atau tidak, lihat apa ditulis di balehonya. Adalah tidak jelas apa dia tulis. Yang muda yang berkarya, mengabdikan diri untuk rakyat, jiwa dan raga serta pikiranku untuk rakyat Indonesia. Pret. Beleng-beleng. Fotonya saja nipu rakyat. Fotonya saja nipu rakyat, Pak. Bersih mukanya, mulus, tidak ada jerawatnya. Itu dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Ini caleg tukang tipu ini. Ada caleg di sini. Ada caleg di sini. Coba angkat tangan. Angkat tangan supaya dilihat rakyat. Promosi gratis ini. Alhamdulillah kalau ada caleg hadir pengajian. Alhamdulillah. Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid, tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakinkan? Oke. Jejak digital yang sudah penuh dengan petuah baik dari Ustadz. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah birrul walidain. Ingat kisahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Asar. Nyembah berhala ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah tegur, Ibrahim, bapakmu itu, jangan kau lawan. Nyembah berhala ya Allah. Bagaimanapun bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Kau yang keluar dari kamu. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya kenapa banyak sarjana menganggur, salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, nah belikan pulsa cewek, nah dikirim ke Kendari dengan harapan pulang gelar sarjana. Apa dibawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Apa tampu ila cilaka. Jangan ketawa, serius orang ini. Coba bingung saya lihat anak-anak sekarang, Pak. Nauzubillah min zalik. Ya, kita juga, Pak, bagaimana anak tak tidak rusak? Nah, kita juga sendiri yang kasar.